Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi dengan saya, Nova Jarsiwi, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang menyenangkan. Kali ini saya akan membahas tentang puisi. Mari simak videonya baik-baik ya. Apa itu puisi? Nah, kalian pasti tidak asing lagi kan dengan kata puisi. Kita sudah menjumpai kata puisi itu pada sekolah dasar, SMP, hingga SMA saat ini. Nah, puisi adalah karya sastra yang digunakan untuk mengungkapkan suatu emosi dari sang pengarang yang dicurahkan dalam bentuk tulisan. Nah, dalam tulisan puisi ini mengandung kata-kata yang indah dan kaya makna. Kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi terbagi menjadi dua teman-teman, yaitu puisi lama dan puisi modern. Ciri-ciri puisi lama yaitu dalam penulisannya sangat terikat atau memiliki kriteria dalam penulisannya. Misalnya pantun, yaitu harus bersajak ABAB. Yang kedua yaitu dalam penulisan atau karya sastranya belum ada atau tidak ada pengarangnya atau bersifat anonim. Nah, sekarang contoh-contoh dari puisi lama yaitu ada pantun, gurindam, syair, mantra, talipun, dan banyak lagi. Jadi, apabila kita mendengar ada upacara adat seperti itu yang membacakan mantra, membacakan doa-doa dalam bahasa-bahasa daerah, itu bisa jadi puisi lama, teman-teman. Sambil tomat kami mulut tebah dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Selanjutnya yaitu puisi modern. Nah, dalam bentuk puisi modern ini tidak lagi terikat atau kita terserah kita aja menulisnya mau berapa bait, berapa baris sesuai pengarangnya, bebas. Jadi tidak ada bentuk terikat atau kriteria penulisannya. Yang kedua, penulisnya sudah diketahui nih, seperti puisi Hujan Bulan Juni karya Sapadi Djoko Damono dan Dukaku karya Sapadi Djoko Damono. Nah, itu sudah ada pengarangnya. Jadi di atas nama judul puisinya, di bawahnya sudah ada keterangan hasil karya penulis tersebut. Oke, sekarang kita menuju pada struktur-struktur puisi. Dalam struktur puisi terbagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Nah, kalau kita ingin melihat struktur fisik, yaitu yang tampak dalam puisi tersebut, jadi kita tidak perlu mengulas lagi, kita cukup melihatnya saja secara tampak bahwa puisi itu dapat dilihat unsur-unsur mana yang termasuk dari unsur fisik. Sedangkan jika kita melihat dari unsur batin, kita harus mengulasnya terlebih dahulu agar kita dapat memahami dan mengetahui apa saja unsur-unsur batin dalam puisi tersebut. Lanjut, kita menuju pada unsur fisik. Dalam unsur fisik itu ada beberapa komponen-komponen di dalamnya, yaitu yang pertama ada majas. Apa yang sudah ada yang tahu majas itu apa? Iya, majas adalah pemakaian bahasa atau penggunaan gaya bahasa yang digunakan untuk penulisan kata sehingga menimbulkan banyak makna. Nah, di sini banyak sekali contoh-contoh gaya bahasa seperti hiperbola, personifikasi, metafora, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu tipografi. Tipografi adalah perwajahan puisi atau bentuk puisi seperti tata letak, penggunaan baris, pengaturan baris, hingga pemakaian huruf kapital. Nah, misalnya kita melihat puisi yang saat ini atau yang sering kita jumpai yaitu hanya rata kiri atau di tengah, itu tidak melulu seperti itu. Banyak sekali tipografi
tipografi puisi seperti berbentuk bulan, berbentuk pot bunga, berbentuk cinta, Oh my god! dan lain sebagainya. Hingga salah satu karya sastra yang paling unik yaitu seperti contoh karya sastra puisi Sutarji Calsumbahri. Beliau menuliskan puisi yaitu dengan tipografi zigzag. Jadi penulisannya itu sangatlah unik seperti ini. Nah, puisi tersebut sangatlah unik ya teman-teman, yaitu berjudul Tragedi Singkawingka yaitu berbentuk zigzag. Tapi ada nggak sih yang bertanya, boleh nggak sih penulisan puisi itu seperti itu? Kan itu aneh, nggak bisa dibaca. Apa puisi kok seperti itu? Jawabannya boleh ya. Kita mau menggunakan tipografi seperti apapun, dengan model apapun boleh, asalkan harus ada maknanya. Nah, misalkan dalam puisi Tragedi Singkawingka karya Sutarji Calsumbahri ini mengandung arti atau makna yaitu penulisan kata kasih dan kawin yang dibalik seperti itu. Nah, yaitu ada perdebatan nih, bagaimana apakah orang yang saya kawini itu harus memiliki rasa kasih sayang? Terus haruskah orang yang saya kasihi itu harus saya kawini? Seperti itu. Struktur selanjutnya yaitu diksi. Diksi adalah pemilihan kata yang digunakan untuk memilih kata-kata yang sesuai yang sehingga dapat mengungkapkan suatu gagasan tertentu. Selanjutnya yaitu imaji. Imaji adalah bentuk citraan yang mengungkapkan penginderaan manusia. Nah, kita lihat yang pertama yaitu imaji visual, yaitu penglihatan, di mana kita seolah-olah dalam tulisan puisi itu melihat atau menyaksikan dalam bentuk objek. Misalnya kita melihat gedung pencakar langit. Jadi kita menggambarkan bahwasanya gedung itu sangat tinggi hingga menembus ke langit. Nah, citraan selanjutnya yaitu citraan auditif, yaitu citraan yang berhubungan dengan indera pendengaran. Nah, misalnya gemericik air. Jadi kita itu mendengarkan suara gemericik air di sungai. Seperti itu, ada dentingan gelas. Jadi kita seakan-akan mendengarkan suara dentingan gelas seperti ting ting seperti itu. Nah, citraan selanjutnya yaitu citraan kinestetik atau gerak. Nah, dalam citraan ini berhubungan dengan indera gerak, misalnya melompat, berlarian. Contohnya, aku berlari menuju ke arahmu, seperti itu. Selanjutnya adalah citraan peraba. Nah, dalam citraan peraba ini adalah melibatkan indera peraba, jadi seolah-olah kita merasakan menyentuh sesuatu. Nah, seperti terasa lembut, kasar. Citraan yang selanjutnya yaitu citraan penciuman. Ini melibatkan indera hidung ya, indera penciuman ya. Nah, itu contohnya seperti aroma bangkai, aroma bunga, harum semerbak wangi, seperti itu contohnya. Dan yang terakhir adalah indera pengecapan. Nah, citraan ini berhubungan dengan indera pengecapan. Jadi misalnya merasakan ada yang getir, pahit, manis, dan lain sebagainya. Rima adalah persamaan bunyi pada akhir baris. Nah, apakah persamaan bunyi itu hanya ada di akhir baris saja? Jawabannya tidak ya teman-teman. Rima bisa juga terdapat di awal, di tengah, maupun di akhir. Nah, kita menuju pada struktur batin puisi ya. Struktur batin puisi yaitu struktur yang hanya bisa dirasakan saja. Nah, yang pertama ada tema. Tema adalah makna yang disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Jadi seperti gagasan pokoknya, seperti itu. Yang kedua ada rasa. Rasa yaitu suatu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang ketiga adalah suasana. Suasana adalah perasaan-perasaan yang timbul setelah kita membaca puisi tersebut. Dan yang keempat ada amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam puisi tersebut yang ingin disampaikan oleh sang pembaca.
Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur intrinsik puisi. Apa sih pengertian dari unsur intrinsik puisi? Unsur intrinsik puisi yaitu suatu unsur yang berada di luar puisi, namun mempengaruhi kehadiran puisi sebagai karya seni. Adapun aspek-aspek yang termasuk dari unsur ekstrinsik puisi yaitu ada aspek nilai, aspek biografi, aspek psikologi, aspek sosial, dan lain sebagainya. Nah, kita akan membahas yang pertama dulu. Aspek yang pertama yaitu aspek nilai. Nah, dalam aspek nilai ini meliputi nilai pendidikan, nilai kebudayaan, nilai sosial, dan lain sebagainya. Jadi, aspek nilai ini yaitu aspek yang berkaitan dengan kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Yang kedua yaitu aspek biografi. Nah, aspek biografi ini adalah latar belakang pengarang yang cukup berpengaruh dalam pembuatan puisi. Yang ketiga adalah aspek psikologi, yaitu aspek yang mengacu pada kejiwaan pengarang yang termuat dalam suatu puisi. Yang keempat yaitu aspek sosial. Nah, aspek sosial ini adalah erat kaitannya dengan kondisi masyarakat pada saat itu ketika kita membuat puisi. Oke, sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.